TNI AL dan Satuan Lapangan Tricakti berhasil menggagalkan penyelundupan 496 ton timah dan 10 ton lebih logam tanah jarang di sejumlah lokasi di Provinsi Bangka Belitung. Di tengah malam yang sunyi, ketika sebagian besar orang terlelap dan lampu-lampu kota mulai redup, perairan di sekitar Bangka Belitung justru hidup. Bukan oleh nelayan, bukan oleh wisatawan, tetapi oleh bayangan kapal-kapal kecil yang bergerak tanpa lampu, membawa muatan yang nilainya bisa mengubah hidup seseorang dalam semalam. Bertonton biji timah, logam yang tampak sederhana, mengalir diam-diam keluar dari negeri ini. Selama bertahun-tahun, itu dianggap biasa, dibiarkan, ditoleransi, bahkan oleh sebagian orang dianggap sebagai rezeki. Namun semuanya berubah ketika negara memutuskan untuk berhenti pura-pura tidak melihat. Perubahan itu tidak datang pelan-pelan, ia datang seperti palu godam, datang dalam bentuk operasi besar-besaran, penyitaan ratusan ton timah, penutupan ribuan tambang ilegal, dan sinyal keras dari pusat kekuasaan. Di bawah arahan Presiden Prabowo Subianto, negara menyatakan satu hal dengan sangat jelas, permainan lama sudah selesai. Selama bertahun-tahun, timah Indonesia adalah darah yang mengalir ke luar negeri tanpa pernah benar-benar menguatkan tubuh bangsa sendiri. Ia ditambang di tanah sendiri, merusak lingkungan sendiri, memiskinkan masyarakat sekitar, lalu dijual murah dalam bentuk mentah. Setelah itu negara lain yang menikmati nilai tambahnya, negara lain yang mengubahnya menjadi produk bernilai tinggi, negara lain yang menumpuk keuntungan. Indonesia hanya kebagian debu, lubang tambang, dan konflik sosial. Di Bangka Belitung, cerita ini bukan hal baru. Anak-anak tumbuh dengan melihat alat tambang di belakang rumah mereka. Sungai berubah warna, hutan perlahan menghilang. Tetapi uang cepat dari timah membuat semua itu terasa wajar. Ketika seseorang bisa mendapatkan jutaan rupiah dalam beberapa hari, siapa yang peduli tentang 10 tahun ke depan? Disinilah akar masalahnya. Negara terlalu lama membiarkan ekonomi bayangan tumbuh lebih kuat daripada ekonomi resmi. Penambang ilegal, bandar, penyelundup dan oknum aparat membentuk ekosistem tersendiri. Mereka punya jalur, mereka punya pelindung, mereka punya pasar. Pasar itu sebagian besar berada di luar negeri. Di dalam negeri, menjual timah secara legal berarti menghadapi pajak, royalti, audit dan regulasi lingkungan. Tetapi jika dijual lewat jalur gelap, semua beban itu lenyap, harganya langsung melonjak, keuntungannya berlipat. Dalam dunia seperti ini, moral menjadi barang mewah. Setiap malam, kapal-kapal kecil bergerak menuju perbatasan laut. Dalam hitungan jam, muatan ilegal itu sudah berada di tangan pembeli. Tidak ada kwitansi, tidak ada laporan, tidak ada pajak. Yang ada hanya uang tunai dan transfer gelap. Selama ini tujuan utama aliran itu adalah Malaysia. Negara itu memiliki industri peleburan timah yang kuat. Salah satunya adalah Malaysia Smelting Corporation. Di sana, biji mentah dari Indonesia berubah menjadi timah batangan berkualitas tinggi. Setelah itu, produk tersebut diekspor ke berbagai negara maju dengan harga berkali-kali lipat. Indonesia menjual bahan mentah, Malaysia menjual produk jadi. Dunia membayar mahal kepada Malaysia. Indonesia hanya tersenyum getir. Sementara itu, Singapura memainkan peran yang lebih sunyi, tetapi tidak kalah penting. Ia menjadi pusat transaksi, pembiayaan dan lalu lintas dokumen. Uang dari timah ilegal berputar melalui sistem keuangan modern. Bersih di atas kertas, kotor di belakang layar. Inilah wajah nyata globalisasi bagi negara berkembang. Sumber daya mengalir keluar, keuntungan mengalir masuk ke tempat lain. Ketika aparat mulai bergerak serius, mereka menemukan betapa masifnya kebocoran ini. Ratusan ton timah disita, logam tanah jarang diamankan, nilainya ratusan miliar rupiah. Tetapi itu hanya puncak gunung es. Data industri menunjukkan kebocoran tahunan mencapai puluhan triliun rupiah. Puluhan triliun. Bayangkan apa yang bisa dilakukan dengan uang sebesar itu. Jalan, sekolah, rumah sakit, beasiswa, riset teknologi, semua bisa dibiayai. Tetapi uang itu justru lenyap ke jaringan gelap. Negara akhirnya sadar bahwa ini bukan sekadar soal hukum,
Ini soal kedaulatan. Tambang ilegal ditutup, kapal patroli disiagakan, jalur laut diblokade, aset disita, sebagian dialihkan untuk dikelola secara resmi oleh PT Timah. Untuk pertama kalinya dalam waktu lama, negara benar-benar hadir. Tentu saja, kebijakan ini tidak populer bagi semua pihak. Ribuan orang kehilangan pekerjaan, banyak keluarga kehilangan sumber penghasilan. Protes muncul, keluhan terdengar. Tetapi pertanyaannya sederhana, sampai kapan negara harus mengorbankan masa depannya demi kenyamanan sesaat? Langkah berikutnya bahkan lebih radikal. Pemerintah memutus jalur finansial penyelundupan dengan mewajibkan devisa ekspor disimpan di Bank Nasional. Artinya, uang dari ekspor tidak bisa lagi menghilang ke luar negeri begitu saja. Sistem bayangan mulai kehilangan oksigen. Dampaknya langsung terasa di luar negeri. Smelter kekurangan bahan baku, harga naik, margin menyusut, model bisnis lama runtuh perlahan. Pasar global pun bereaksi. Harga timah merangkak naik, investor mulai gelisah. Produsen elektronik menghitung ulang biaya produksi. Mengapa? Karena timah bukan sekadar logam biasa. Lebih dari separuh konsumsi timah dunia digunakan untuk industri elektronik. Ia menjadi bahan utama solder yang menghubungkan komponen chip. Tanpa timah, papan sirkuit hanya kumpulan plastik dan logam tak berguna. Malaysia adalah salah satu pusat perakitan chip dunia. Banyak perusahaan teknologi global beroperasi di sana. Ketika pasokan terganggu, efeknya menjalar ke seluruh rantai industri. Dari pabrik di Asia Tenggara ke perusahaan teknologi di Amerika hingga konsumen di Eropa. Keputusan di Bangka Belitung ternyata mengguncangkan dunia. Indonesia melihat peluang di tengah kekacauan ini. Jika dunia membutuhkan timah, mengapa Indonesia harus terus menjualnya mentah? Mengapa tidak mengolah sendiri? Mengapa tidak naik kelas? Inilah awal dari ambisi besar hilirisasi. Kerjasama dengan ARM Holdings diumumkan. Fokusnya bukan hanya membangun pabrik, tetapi membangun manusia, insinyur, desainer chip, peneliti, orang-orang yang selama ini harus pergi ke luar negeri untuk berkembang. Kawasan industri terpadu mulai dirancang. Investasi puluhan miliar dolar disiapkan. Pasir silika, timah, energi, semua disatukan dalam satu ekosistem. Mimpinya jelas, Indonesia tidak lagi menjadi pemasok bahan mentah, tetapi pemain dalam industri teknologi global. Tentu saja, jalan ini penuh resiko. Membangun industri semikonduktor bukan perkara mudah. Korea Selatan, Taiwan, dan Jepang membutuhkan puluhan tahun untuk sampai ke posisi sekarang. Mereka gagal berkali-kali sebelum berhasil. Indonesia memulai dari nol. SDM terbatas, infrastruktur belum sempurna, birokrasi masih berat, tekanan asing besar, lobi internasional kuat. Tetapi ada satu hal yang tidak dimiliki banyak negara lain, sumber daya strategis. Timah, pasir silika, nikel, energi, semua ada di sini. Dalam geopolitik modern, bahan baku adalah senjata. Negara yang menguasainya memiliki daya tawar. Negara yang hanya menjualnya mentah akan selalu berada di posisi lemah. Selama puluhan tahun, Indonesia memilih jalan mudah, menjual cepat, mendapat uang cepat, menunda pembangunan jangka panjang. Kini, pilihan itu berubah. Penertiban timah bukan sekedar operasi hukum, ia adalah deklarasi perang terhadap mentalitas lama, mentalitas bahwa bangsa ini hanya cocok menjadi kuli tambang global, mentalitas bahwa nilai tambah selalu milik orang lain. Reaksi keras dari luar negeri adalah bukti bahwa langkah ini tepat. Jika tidak penting, tidak mungkin mereka panik. Tentu pasar gelap tidak akan hilang begitu saja. Ia akan mencari celah. Ia akan beradaptasi. Ia akan mencoba kembali. Sejarah selalu menunjukkan itu. Tetapi perbedaannya sekarang adalah negara tidak lagi pasif. Pengawasan diperkuat, regulasi diperbaiki, sistem keuangan dibenahi, hilirisasi didorong. Pendidikan teknis diperluas, semua dilakukan sekaligus. Ini bukan kebijakan setengah hati, ini perjudian besar. Jika gagal, Indonesia akan kehilangan momentum. Jika berhasil, Indonesia akan mengubah posisinya di peta ekonomi dunia. Disinilah makna sejati dari semua ini.
Ini bukan tentang 496 ton timah, bukan tentang satu operasi, bukan tentang satu kebijakan. Ini tentang apakah sebuah bangsa berani keluar dari perangkap sejarahnya sendiri. Dari dermaga gelap hingga ruang rapat perusahaan teknologi, dari tambang ilegal hingga laboratorium chip, semua terhubung dalam satu cerita besar, cerita tentang pilihan. Apakah Indonesia akan terus menjual gabah atau mulai menjual nasi gorengnya sendiri? Apakah Indonesia akan puas menjadi pemasok atau berani menjadi pemain? Hari ini, jawabannya mulai terlihat. Dengan segala risiko, konflik dan tekanan, Indonesia memilih untuk berdiri, memilih untuk berkata cukup sudah. Dan ketika dunia menyadari bahwa aliran timah tak lagi semudah dulu, ketika Malaysia dan Singapura harus menyesuaikan diri, ketika industri global harus menghitung ulang strateginya, satu pesan menjadi jelas. Indonesia tidak lagi diam. Ia sedang menulis ulang perannya sendiri dalam sejarah ekonomi dunia. Dan kali ini, bukan sebagai penonton.